Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Abana fadilata syahri Ramadan ala sairi syuhur bima ja'ala lahu minal muharramatil mawfurah wal fadailil mashhurah. فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاما وحرم فيه المطاعم والمشارب إكراما ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على 1000 شهر وسماها ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qail law ta'lamu ummati ma kana fi Ramadan latamannat an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Walau adina Allahu lis-samawati wal ardi an tamtiqa la syahidata liman shama Ramadan bil jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa kaffatil mu'minin bittaqwallahi rabbil alamin. Fa inna taqwa al-wasilatul muwassilah ila khairatid dunya wad din wa hiya wasiyatullahi tabaraka wa ta'ala lil awwalin wal akhirin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar agung ini marilah kita tingkatkan karakter keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bersegera melaksanakan perintah-perintahnya dan selalu menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, khutbah ini singkat saja yang akan mengingatkan kita bahwa saat ini kita berada di penghujung akhir bagian kedua bulan suci Ramadan, yakni di penghujung 10 hari yang kedua, tepatnya tanggal 20 Ramadan. Sehingga malam nanti kita sudah masuk pada tanggal 21 bulan suci Ramadan, yang merupakan malam pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita contoh melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, hidupkan malam-malamnya dan membangunkan seluruh keluarganya. Maksud daripada syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, adalah bahwa beliau memisahkan diri dari istri-istri beliau dan tidak pernah menggauli istri-istri beliau selama 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Beliau selalu fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menenggelamkan diri dalam berbagai munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam langkah kita untuk mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa fokus dalam ibadah, munajat kepada Allah serta usaha mendekatkan diri kepadanya, maka kita butuh wadah sebagai wasilah agar kita tetap bisa fokus dan tetap terarah. Dalam hal ini Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Artinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi 10 hari terakhir bulan suci Ramadan selalu iktikaf sampai Allah memanggilnya. Kemudian istri-istri beliau melanjutkan hal tersebut sepeninggal beliau. Hadis riwayat Bukhari. Jadi untuk kita bisa fokus di dalam ibadah, munajat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wadah atau wasilah yang kita butuhkan adalah tempat i'tikaf, yaitu masjid. Dan ketika seseorang memutuskan untuk berdiam diri i'tikaf di dalam masjid selama 10 hari, maka mudah-mudahan hal tersebut akan membantunya untuk bisa segera lepas dari seluruh keterikatan dunia. Mudah-mudahan dengan berdiam i'tikaf 10 hari pada akhir bulan Ramadan akan mampu melepaskan dia dari keterikatan harta dan dari keterikatan wanita, dan lepas dari seluruh keterikatan yang menggoda, yang mampu merusak kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menggoda indahnya munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurna kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu i'tikaf sebaiknya selalu diisi dengan hal-hal yang mampu mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendatangkan maghfirah-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bagi kita yang ingin melakukan i'tikaf 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab disebutkan, man arada al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ingin mengikuti langkah atau sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi i'tikafil ashril awakhir min Ramadan, di dalam melakukan i'tikaf 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, bayam bagi maka sebaiknya ayyadkhulal masjid, agar masuk ke dalam masjid untuk i'tikaf qabla ghurubis syamsi lailatul hadi wal 20 minhu, sebelum terbenamnya matahari yang memunculkan tanggal 21 bulan suci Ramadan. Berarti hari ini tanggal 20 Ramadan. Ketika matahari terbenam, maka malam itu adalah malam tanggal 21. Sore hari tanggal 20 kita harus sudah masuk kepada masjid tempat kita i'tikaf. Kenapa? Likai la yafutuhu syai'un minhu, agar tidak ada sedikit pun luput 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu luput dari kita, luput dari i'tikaf kita, luput dari fokus ibadah kita dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhruju ba'da ghurubis syamsi, dan akan keluar nanti pada ketika ghurubis syamsi lailatul id, yaitu malam tanggal 1 Syawal, malam Idul Fitri, sawa'un tamma syahr au nafas, baik bulan ini genap 30 hari ataupun kurang 30 hari, tetap dianggap sempurna 10 hari di dalam melakukan i'tikaf dalam masjid. Sebagai rujukan contoh cerita dan kisah, saya pernah melihat di kota-kota besar, masjid-masjid besar sudah mengadakan tempat khusus di dalam masjid untuk i'tikaf, baik perempuan maupun laki-laki. Dan bahkan ada juga yang membayar iuran 250 untuk disiapkan berbuka dan sahurnya oleh masjid, panitia masjid tersebut. Oleh karenanya, kita sebagai orang-orang yang inginkan fadilah Ramadan, maka sebaiknya kita belajar. Kalau kita tidak mampu 10 hari terakhir full bulan suci Ramadan, maka dari waktu ke waktu, bagi yang mampu dari sholat zuhur sampai sholat asar, bagi yang mampu dari sholat asar sampai maghrib, bagi yang mampu dari maghrib sampai fajar. Demikianlah untuk kita melatih diri agar bisa mendapatkan fadilah bulan suci Ramadan.
wal afdal ay yamkutha lailatul id fil masjid hatta yusalliya fihi salatul id. Dan bagi yang ingin kesempurnaan daripada iktikaf itu, maka dia akan diam di malam Lailatul Fitri sampai dia mengerjakan salat Idul Fitri baru keluar dari masjid. Nah, demikianlah khutbah siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita baik semangat fisik maupun batin dalam mengisi dan mengikuti sunnah Nabi dalam 10 hari terakhir Ramadan di tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina zuhdina Mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq ilal insi wal jinni wal 'arabi wal 'ajam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma'adinil judi wal karam wa ma'adinil ilmi wal hikam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum la'allakum turhamun. Inna allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi ta'mima. فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في المن الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نتضرع إليك ونتشفع بسيدنا محمد رسولك وعبدك الواسطة العظمى لديك أن تلطف بنا وبأولادنا وأحبابنا ومحبينا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا لطفا شاملا كاملا جليا خفيا تقر به الأعين ويقضى به الدين دين الدنيا ودين الآخرة وتشرح به الصدور وتيسر به الأمور ويجمع به الشمل ويحصل به الاتصال والوصل وتكمل به الخيرات والسرور وتنتظم وتجتمع به متفرقات الأمور وتدفع به جميع الشرور وتدر به البركات والخيور ونكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه ونسألك اللهم كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.